Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton materi saya tatap muka pertama untuk mata kuliah perpajakan pada sesi ini. Dan terima kasih juga atas kebersamaan yang akan tercipta selama 10 menit ke depan. Teman-teman akan menikmati konsep-konsep dasar terkait dengan perpajakan. Nah, teman-teman semua, tentunya mata kuliah perpajakan di jurusan akuntansi ini teman-teman dapatkan sudah melalui tahapan pengantar akuntansi 1 ya, juga akuntansi keuangan 1. Oke, sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Niputu Eka Widyastuti. Saya dosen di jurusan akuntansi UPN Veteran Jakarta. Senang sekali pada hari ini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan konsep dasar perpajakan. Baik, saya mulai. Nah, teman-teman, sebelum saya masuk ke materi konsep, saya akan memberikan ilustrasi dulu ya, untuk memudahkan teman-teman di dalam memahami kenapa sih kok kita mesti belajar pajak, Bu? Kenapa sih, Bu, itu mesti kami terima di semester ganjil ini ya? Jadi kalau di prodi S1 akuntansi, mata kuliah perpajakan itu diberikan di semester ganjil. Oke, jadi begini teman-teman, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima, baik itu oleh orang pribadi maupun institusi, dalam hal ini badan, sudah selayaknya kita bertanggung jawab tidak hanya kepada agama, tapi juga kepada negara. Nah, maka kita disebut menjadi individu ataupun institusi yang seimbang di dalam mengelola penghasilan kita untuk dharma agama kita dan dharma negara. Baik, teman-teman, Ibu memberikan satu kasus nih, terkait dengan pendapatan yang diterima oleh wajib pajak pemilik usaha. Nah, kebetulan pemilik usaha ini dalam kategori kecil dan menengah. Oke, yang kecil dulu ya. Tahu teman-teman batasannya untuk usaha dalam hal ini kategori kecil maupun menengah dan besar. Bu, kenapa Ibu mulai dari kecil? Oke, itu pertanyaan yang akan kalian jawab selama mengikuti perkuliahan ini. Tentunya, pemerintah memberikan kategorisasi dari penghasilan pemilik usaha. Untuk kategori mikro misalnya, itu penghasilan per tahunnya teman-teman di bawah 500 juta. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, di mana pemerintah memberikan insentif atau keringanan tidak dikenakan pajak ya. Nah, di atas 500 juta baru itu dikenakan PPH, pajak penghasilan. Ada satu pemilik usaha ya, nggak jauh dari kampus kita nih di Pondok Labu. Mereka tipe usahanya menjual alat tulis kantor. Nah, selama pos pandemi di 2023 ini, mulai dari Maret sampai Desember, itu punya penghasilan ya sekitar di bawah 300 juta. Itu pun penghasilannya tuh sudah turun antara 30-40% dari tahun sebelumnya. Nah, apa yang harus mereka lakukan sebagai pengelola dan pemilik usaha tersebut? Ini teman-teman akan jawab ya selama di perkuliahan ini. Kemudian, bagaimana mekanismenya si pemilik usaha tersebut? Tentunya di dalam usaha tersebut ada orang pribadi selaku pemilik, ya, juga ada pegawai ya yang bekerja di usaha tersebut, ataupun ada nama usahanya, misalnya CV, PT, firma, itu kan berbadan hukum.
Badan tersebut, nah jadi teman-teman nanti akan Ibu kenalkan istilah badan ya. Di pajak itu berarti organisasi atau institusi yang berbadan hukum tentunya memiliki penghasilan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum teman-teman nanti bisa menjawab permasalahan dari kasus pemilik usaha abang kakak ini, saya akan memberikan satu persatu kita kupas ya. Apa sih pajak itu, teman-teman? Nah, tadi saya sudah berikan clue sedikit ya. Pajak itu adalah jangan dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai kebersyukuran. Jadi ketika kita bersyukur, memiliki tambahan kemampuan ekonomis, nah kewajiban kita kepada negara ditunaikan. Oke, nah pajak itu kalau dibagi menjadi golongan ya, tipe pajak langsung ataupun pajak tidak langsung. Ya, kalau dipetakan sesuai dengan golongannya. Kalau sesuai dengan sifat pajak itu sendiri, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Nah, jika pajak disesuaikan dengan lembaga pemungutnya, jadi ada pajak pusat dan pajak daerah. Oke, satu-satu. Pajak langsung, artinya siapa yang menerima penghasilan, dialah yang langsung bertanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Contohnya di sini adalah pajak penghasilan. Oke, untuk golongan pajak tidak langsung. Apa itu, Bu, yang dimaksud dengan pajak tidak langsung? Artinya, yang melakukan tanggung jawab kepada negara bukan yang menerima penghasilan langsung. Dia hanya merecord. Ya, di sini contoh pajak tidak langsung itu misalnya pajak yang dipungut oleh pihak ketiga atau withholding tax, atau bisa juga PPN, teman-teman, ya, masuk kategori pajak tidak langsung. Dari sifat pajak untuk subjektif berarti tadi ya, pajak yang siapa yang bertanggung jawab. Jadi yang menerima penghasilan itulah yang bertanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban. Dilihat dari subjektifnya. Contohnya tadi PPh. Bisa dipahami, teman-teman? Nah, kalau dari sisi objeknya, teman-teman. Nah, kalau dari objeknya, pajak yang masuk kategori, contoh tadi pajak tidak langsung seperti PPN. Siapa yang mengelola dari pajak tersebut? Nah, kalau PPh, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak. Ya, PPN, PPh, PPNBM, Bea Matrai itu pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah daerah tentunya teman-teman sudah setiap tahun bayar ya, bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, itu masuk dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, sekarang kita bedakan lagi nih. Apa itu pajak, kemudian retribusi, dan sumbangan. Nah, kalau pajak itu adalah kewajiban, teman-teman, yang diatur oleh undang-undang, maka sifatnya wajib. Ketika teman-teman punya penghasilan, bisa beli kendaraan, bisa beli baju, ya, fashion, nah itu wajib teman-teman membayar pajak. Tapi kalau retribusi, kira-kira bagaimana kalau retribusi? Sama, diatur oleh undang-undang juga. Tapi impact-nya tidak langsung. Impact-nya tuh kalau retribusi langsung, sedangkan pajak tidak langsung. Kita bayar retribusi, kita bisa parkir. Kita bayar retribusi sampah, rumah kita bersih. Kita bayar retribusi nonton di 21, maka teman-teman bisa langsung nonton film yang sudah ditunggu-tunggu untuk diputar di 21. Berbeda ya dengan pajak. Sekarang kalau sumbangan,
Nah, ini tentunya untuk yang sumbangan ini berdasarkan konsensi, berdasarkan kesepakatan dari komunitas, sehingga tidak diatur dengan undang-undang. Maka sukarela dia. Contohnya apa? Pasti hampir setiap hari teman-teman melakukan sumbangan. Yang Muslim pergi ke masjid melakukan sumbangan infak, sedekah, begitu ya. Kemudian yang Nasrani pergi ke gereja melakukan sumbangan juga dengan sukarela. Namanya apa? Perpuluhan. Gitu ya. Sedangkan Bu kalau zakat. Nah, kalau zakat berbeda dengan sedekah dan infak tentunya ya. Sedekah dan infak itu tidak ada rate-nya. Tapi kalau zakat itu ada. Berapa? 2,5%, betul sekali. Tapi kalau perpuluhan 10% ya, teman-teman dari Nasrani. Nah, untuk yang umat Hindu, begitu juga melakukan pertanggungjawaban sumbangan itu membayar dana punya. Besarnya berapa? Ada yang 2,5% dari penghasilannya, bisa juga yang sukarela. Nah, umat yang dari Buddha melakukan dharma dana, ya, persentasenya pun sudah disepakati, gitu ya. Oke, sekarang pemungutan pajak. Nah, kalau tadi sudah saya sampaikan apa perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Sekarang bagaimana cara memungut pajak itu? Kalau pemerintah pusat tadi ya, PPN, PPH, PPNBM, Bea Matrai itu kan dikelola oleh pemerintah pusat. Dan bagaimana pemerintah pusat melakukan pemungutan pajak tersebut? Ada 3 sistem, teman-teman. Ada sistem official, ya. Artinya apa, Bu, kalau official system? Wajib pajak tuh nggak ngitung lagi, ya, berapa pajak yang harus dibayarkan. Tetapi yang sudah menghitung adalah Fiskus. Dalam hal ini, kalau pajak yang diatur oleh pemerintah daerah seperti PKB, nah pemerintah daerah yang sudah menentukan kalau kita punya kendaraan bermotor misalnya 1.500 cc, berapa pajak daerahnya. Kemudian kalau PBB, berapa luas tanah rumah kita, berapa luas bangunan. Nah, itu sudah diperhitungkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana kalau yang self-assessment, Bu? Self-assessment ini dikelola juga bisa oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Ibu berikan contoh adalah pajak penghasilan. Ya, jadi wajib pajak tersebut yang melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan. Kalau withholding system, artinya yang memberi kerja, bukan si pegawai yang menerima penghasilan. Pemberi kerja itulah yang memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak si pegawainya. Nah, contohnya PPh 21. Ataupun bisa juga karena jasa di PPh pasal 23. Dari sistem pemungutan tersebut, teman-teman, kita beranjak ke bagaimana metode bayarnya, begitu ya. Kalau PPh 25 ini bisa diangsur tiap bulan, ya, tidak sekaligus dibayarkan. Tetapi kalau yang PPh 29 itu di akhir tahun kurang bayarnya, itu bisa mencicil ataupun membayar sekaligus. Nah, kalau yang PPh 21 ataupun 23 ini sesuai dengan berapa yang dibebankan atau berapa yang harus dibayarkan oleh si pemberi kerja. Oke. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan siapa yang mengelola pajak yang kita bayarkan, ya, pajak pusat, pajak daerah. Di sini teman-teman bisa lihat pajak pusat ada PPH, PPN, Bea Matrai maupun pajak bumi bangunan yang masuk kategori pengolahan bahan tambang. Ya, untuk yang pajak daerah ada PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya. Baik, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya.
Kita lanjutkan dengan pembahasan kasus yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai berjumpa kembali. Om Santi Santi, Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan.